pada saat data pertama di dalam pikiran kita bahwa pelajaran tertentu itu menjadi tidak mengenakan atau tidak nyaman atau tidak suka atas pelajaran tersebut, maka apa? Bagaimana pelajaran tersebut dapat menjadi data long term memory di dalam pikiran seseorang? Yang menjadi long term memory bukan pelajaran tersebut, tapi apa? Pelajaran tersebut tidak nyaman, bahkan kemungkinan data diri kita sebagai seorang pengajar yang tidak nyaman itu yang tertanam kuat di dalam pikiran anak didik kita. Ya. Oke, sekarang kita sisihkan tentang hal ini. Saya sudah mengajarkan dengan nyaman, proses pembelajaran dengan nyaman dengan sebaik-baiknya untuk dapat dimulai dengan nyaman. Dan ternyata cukupkah dengan hal tersebut? Tidak. Tidak. Manusia dalam proses pembelajaran tetap harus diperintahkan. Perintahnya apa? Untuk dia mengamati dengan seksama atas apa yang saya sampaikan, atau benar-benar mengikuti apa yang saya baca. Saya mengikuti apa yang saya baca itu dengan benar, yaitu dengan kalimat apa? Attention. Sekarang tolong diperhatikan dari apa yang saya sampaikan. Pada saat kita mengatakan kata attention, perhatian, untuk diperhatikan dari apa yang saya sampaikan, maka kalimat perintah tersebut di dalam otak menjadi perintah buat orang lain untuk benar-benar menjadi perintah agar dia memperhatikan dari apa yang akan disampaikan. Pada saat seseorang sudah memberikan perhatian pada apa yang akan dia baca, apa yang akan dia dengarkan dari proses pembelajaran, apakah dia bertahan? Pertanyaannya kan, apakah dia akan bertahan dengan attention dia berfokus dengan apa yang akan dia dengarkan dan apa yang akan dia baca. Ternyata sambungannya lagi lebih lanjut adalah like, suka. Saya menyukai dari apa yang disampaikan tersebut. Pada saat menyukai dari apa yang disampaikan, menyukai dari apa yang saya baca, maka waktu berapa lama pun buat kita sebagai pendengar dari seorang pengajar atau membaca dari sebuah buku, waktu berapa lama pun itu tidak menjadi masalah. Bahkan dalam waktu yang begitu lama, semua apa yang kita dengar, semua apa yang kita lihat, semua apa yang kita baca masuk begitu banyak ke dalam pikiran kita menjadi data long term memory. Maka otomatis pada saat saya punya attention dan like, maka saya menjadi fokus, tidak akan kesana kemari karena saya yang terlewatkan dari apa yang saya dengarkan ini, dari apa yang saya dapatkan ini, dari apa yang saya baca ini. Nah, ini yang harus menjadi fokus perhatian dari kita semua, bahwa attention, like, dan fokus itu benar-benar diperhatikan. Ya. Apakah dengan attention, like, dan fokus tadi seperti yang saya katakan akan menjadi membuat saya nyaman untuk mengingat, memperhatikan, mengingat pelajaran tersebut? Harapannya iya, paling tidak kita dapat 80% dari apa yang disampaikan, dari apa yang dibaca, benar-benar dapat 80% dari apa yang kita pelajari tersebut tersimpan di dalam otak kita. Jadi masih ada sekian persen yang tidak dapat menjadi 100%. Apa itu? Oke, mari kita perhatikan dari struktur memori yang terdahulu. Informasi pada saat seseorang menyampaikan informasi, pada saat kita membaca sebuah buku atau sesuatu hal, maka informasi yang didapatkan dari kita baca dan dari yang kita dengar itu disebut dengan informasi semantik. Hal yang menjelaskan tentang sesuatu hal, yang menyebutkan tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan angka, dengan atas sesuatu hal yang berhubungan dengan sebab akibat dari sesuatu hal. Jadi semua penjelasan itu istilahnya adalah semantik. Maka disimpanlah di otak dalam semantik memory. Nah, terhadap semantik memory ini, terhadap sesuatu hal yang berhubungan dengan kata semantik ini, sekali lagi balik, perlu kefokusan yang benar-benar fokus. Pada saat saya suka, maka saya menerjemahkan dari apa yang dijelaskan, menerjemahkan dari apa yang saya baca untuk dapat benar-benar masuk di dalam kepala, menjadi ingatan, ya, sehingga suatu saat nanti saya menjadi seorang yang pintar karena dari ingatan tersebut saya mampu menjawab soal. Maka diperlukan apa? Kemampuan yang lain lagi. Kalau hanya dari kemampuan semantik, maka usahanya begitu kuat.
Kenapa saya bilang begitu? Pada saat Anda suka terhadap sebuah penjelasan, pada saat Anda suka terhadap apa yang Anda baca, maka munculkah gambaran dari sebuah proses penjelasan tersebut, dari sebuah apa yang saya baca tersebut di dalam pikiran, ya, disebut dengan gambaran visual di dalam otak kita. Ada yang mungkin dapat menggambarkannya, tapi ada juga yang mungkin tidak dapat menggambarkannya di dalam otak. Padahal bahasa otak itu sendiri adalah gambar. Jadi kalau kita ingat dari gambaran tentang memori, ya, memori explicit memory, setelah semantic memory adalah fakta dan kejadian, fact and event. Fact dan event itu hanya dapat dijelaskan apabila ada data semantik di dalam diri kita. Sehingga kita tahu bahwa itu adalah gunung, itu adalah rumah, itu adalah warna ini, itu adalah 1, itu 2, dan sebagainya. Ya. Dengan melihat langsung, maka gambaran dari apa yang kita lihat, dari kejadian langsung, dari sebuah tempat, dari sebuah peristiwa, dari sebuah keadaan, maka hal tersebut lebih mudah tersimpan di dalam otak kita dibandingkan hanya sekedar mendengarkan penjelasan, dibandingkan hanya sekedar membaca tanpa ada gambaran dari apa yang dijelaskan, dari apa yang dibaca tersebut. Oke. Jadi sekali lagi saya balik, semantik perlu usaha yang begitu kuat. Walaupun saya sudah berfokus, tapi usahanya jauh lebih besar untuk dapat benar-benar tersimpan di dalam otak kita. Tapi pada saat semantik, saya gunakan fact dan event, kejadian dan sebuah peristiwa, berarti ada sebuah gambar di sana, maka usaha yang begitu kuat untuk memahami, untuk menyimpan gambaran apa yang perlu saya simpan di dalam otak kita menjadi jauh lebih mudah. Sebelum saya lanjut, saya berbicara tentang preferensi dalam proses pembelajaran, ya. Jadi selama ini yang sudah kita tahu, ya, ada banyak orang yang sudah melihat bahwa preferensi manusia itu adalah visual, auditory, dan kinestetik. Sedangkan saya tadi berbicara tentang visualisasi di otak, ya. Karena dari data memori sendiri bahwa kita perlukan data adanya event dan fact, kejadian dan sesuatu hal yang benar-benar ada, nyata, sehingga mudah membentuk gambaran. Pada orang visual, udah otomatis lah, katanya orang visual lebih mudah menggambarkan, masuk disimpan di dalam otak. Orang yang mendengar bagaimana? Kan tidak ada hubungan dengan visual. Bagaimana dengan orang yang merasakan? Nah, saya hanya mengatakan preferensi ini, ketiga preferensi ini adalah cara mudah mereka untuk memasukkan informasi ke dalam otak mereka. Di otak mereka untuk masuk menjadi data memori, long term memory, harus dirubah lagi menjadi data gambar atau data visual. Oke, bisa dipahami? Jadi pada saat saya melihat dengan cara membaca, maka gambarannya pastilah kita berkata, oh, karena melihat maka mudah mengimajinasikannya atau membayangkannya. Tapi pada saat mendengar, dia lebih mudah membentuk gambaran di kepalanya dengan cara mendengar dibandingkan dengan cara melihat. Dia lebih mudah menerima informasi melalui pegangan tangan secara langsung atau gerakan secara langsung dan memunculkan gambar di dalam pikirannya. Jadi itulah tujuan preferensi visual, memudahkan menyerap informasi tapi tetap bahasa otaknya adalah bahasa gambar.